Angel ini ya mulai dah. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabuli wal wusul wa tamami kulli salin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinah dafi'atan likulli syarrin jalibatan likulli khairin lana wali walidina wali awladina wa ala niyati annallaha yunawwiru qulubana wa qalibana ma'at tuqa wal huda wal afaf wal maut ala dinil islami wal iman bila mihnatin wal imtihanin bihaqqi sayyidi waladi adnan jami'atan likulli niyatin salihah wa ila hadrati al-habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabru, sabar atau kesabaran. Innar rajulal aqila, sesungguhnya manusia yang berakal itu orang yasbiru yang sabar alal khutubi menghadapi tekanan wa yuqabiluha dan mengimbangi siapa man terhadap tekanan rabitul ja'si dengan terikatnya jiwa atau jiwa yang terikat. Laman bukan orang yuqabiluha yang mengimbangi siapa man pada al-khutub masduhan dengan kepanikan. La yastaqirru tidak tetap ala halin pada satu keadaan minal kolaki dari dampak guncangan. Innar rajulal aqil man yasbiru alal khutubi wa yuqabiluha rabitul ja'si. Bahwa manusia yang berakal, manusia yang cerdas, ar-rajul ini bisa diartikan laki-laki secara harfiah, tapi yang dimaksud adalah manusia, bisa laki-laki dan perempuan. Man yasbiru alal khutubi, orang yang sabar menghadapi tekanan, menghadapi guncangan, menghadapi kondisi yang di luar dugaan. Siapa yang mampu sabar menghadapi hal-hal itu, maka dia layak dikategorikan manusia cerdas atau berakal. Wa yuqabiluha rabitul ja'si, kemudian menghadapinya dengan ketenangan jiwa, jiwa yang terikat, tidak lari dari kenyataan tapi menghadapi kenyataan. Laman yuqabiluha masduhan, tidak termasuk orang cerdas yang ketika menghadapi masalah tekanan dia panik. Tekanan kecil panik, emosinya meledak-ledak dan sebagainya, itu tidak cerdas namanya. La yastaqiru ala halin minal qalaq, tidak mampu berdiri teguh menghadapi goncangan-goncangan, itu tidak masuk kategori orang cerdas. Wan nafsul aqilah, adapun orang yang memiliki kecerdasan emosional, itu fiha, ada di dalam an-nafsul aqilah malakatut ta'ad, malakatut tuwaddati, ada karakter santai, watta'ani dan tenang atau santai sama maknanya. Fahia, adapun an-nafsul aqilah tas'a, selalu berjalan, hadiatan dengan tenang, lituzila, untuk menghilangkan
pada sesuatu alamma yang menyakitkan apa ma biha pada an-nafsul aqilah minal khotbi, yakni dari berbagai macam ujian. Jadi begini, ada jiwa yang, atau dalam bahasa sekarang itu kecerdasan emosional. Ciri orang yang memiliki kecerdasan emosional adalah orang yang jiwanya tenang, santai, memiliki ketenangan jiwa menghadapi berbagai macam goncangan, dan dia tidak lari dari masalah yang dihadapinya, namun dia hadapi dengan hadiatan, dengan tenang, yaitu dengan cara tenang untuk menghilangkan apa yang terjadi pada dirinya yang menyakitkan dirinya. Watad fa'a, dan menolak siapa an-nafsul aqilah anha, dari khutab hadiyatal mihani, dari serbuan-serbuan cobaan. Nah, jadi orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional atau an-nafsul aqilah adalah mereka yang memiliki ketenangan, sikap santai menghadapi berbagai macam tekanan dan goncangan, atau menghadapi kejadian-kejadian yang di luar dugaan, di luar ekspektasinya, di luar harapannya. Ya santai saja, uang sudah terjadi kok. Kita berusaha melakukan sesuatu secara maksimal, berusaha melakukannya dengan ini, ternyata hasilnya tidak sesuai harapan. Ya mau apa lagi? Perbaikan harus, tapi kita jangan panik. Nah, ini karakteristik orang yang memiliki kecerdasan emosional. Kemudian dia akan menghadapi masalah yang mengenainya dengan penuh semangat dan selalu berusaha menghadapi serbuan-serbuan ujian yang menimpa dirinya. Itulah orang yang masuk kategori an-nafsul aqilah. Lawan dari an-nafsul aqilah adalah an-nafsul jahilah. Amman nafsul jahilah, adapun orang yang memiliki ketidakcerdasan emosional. Jahilah secara harfiah artinya bodoh ya, tapi tidak etis banget menyebut orang yang emosinya bodoh atau ini. Orang yang tidak cerdas secara emosional itu fahiyah, maka an-nafsul jahilah iku daimatul intirabi, selalu goyah, likulli khotbin, pada setiap goncangan atau tekanan, yang zilu, yang turun apa khatab, wa ingkana, walaupun ada apa khatab itu yasiron, kecil atau ringan. Sementara orang yang emosionalnya tidak cerdas menghadapi masalah kecil saja panik. Baru dikritik di Facebook saja sudah ngamuk-ngamuk. Ini banyak kan. Padahal status Facebook orang itu kan untuk nyindir siapa gitu, seakan-akan yang tersinggung kita. Itu kan musim. Yang disindir satu orang, yang tersinggung 100 orang, katanya yang disindirnya malah gak baca-baca acan ya. Gak baca sama sekali. Nah, orang-orang yang memiliki jiwa yang tidak cerdas atau emosional yang tidak cerdas itu cenderung panik menghadapi tekanan, bahkan tekanan yang sangat kecil pun. Dikritik sedikit saja jatuh, stres, disalahkan sedikit saja putus asa, berhenti dari karya yang dikerjakannya, dipertanyakan kinerjanya saja marah, ngambek, dianggapnya pelecehan dan sebagainya. Itu pertanda dia tidak memiliki kecerdasan emosional. Nah, kalau yang memiliki kecerdasan emosional tadi ya mampu menghadapi dengan ketenangan. Li'annaha, karena sesungguhnya an-nafsul jahilah itu tak takidu, meyakini Allah kibala, bahwa tidak ada jalan laha bagi an-nafsul jahilah bitalqihi, dengan menghadapi khutab, wala taqata, dan tidak ada kemampuan laha bagi an-nafsul jahilah bidaf'ihi, untuk menolak khutab.
Fahia, maka bermula an-nafsul jahilah, itulah tastati'u, tidak mampu siapa nafsul jahilah, at-tamalluso, untuk lepas, anhu, dari khutab, wala takdiru, dan tidak mampu siapa nafsul jahilah, alat tafassi, atas menghindar, min adiyatihi, dari serangan-serangan khutab. Nah, jadi gini, kita lihat kita berada di posisi mana, apakah nafsul akilah memiliki kecerdasan emosional atau nafsul jahilah memiliki ketidakcerdasan emosional. Oke lah, bahasa agak kasarnya, emosionalnya apa, kecerdasan emosionalnya di bawah rata-rata. Allahu Akbar. Hanif Anis. Ciri-cirinya orang yang memiliki ketidakcerdasan emosionalnya adalah selalu berkeyakinan bahwa setiap masalah yang menimpanya dia tidak akan mampu mengatasi. Masalah kecil saja dia panik, teriak ke sana kemari, stres dan sebagainya. Wala taqata laha bidaf'i, dia tidak akan mampu mengatasinya. Ini masalah ini nggak bakal selesai, ini ini gimana. Nah, itu cirinya orang, kita lihatlah di sekeliling kita banyak orang yang model begitu. Dia berpikir dia tidak akan mampu lepas dari masalah yang dihadapinya, tidak mampu menyelesaikannya, bahwa masalahnya akan menamatkan riwayat hidupnya, seakan-akan itu adalah akhir dari eksistensi dirinya. Bahwa padahal, kata saya masih ingat saja, kiai saya selalu bilang, selama kamu masih punya kepala, maka selama itu pula masalah akan mengikuti kamu. Ya, kalau pengen tidak ada masalah, ya buang kepalanya. Itu kata-kata beliau, saya ingat, almarhum Kiai Muntabnya, bahwa masalah itu akan selalu mengikuti kita. Permasalahannya bukan masalahnya apa, tapi secerdas apa emosional kita dalam menghadapi masalah itu. Ada masalah kecil yang bagi orang lain tapi ternyata besar bagi yang lainnya. Saya sering baca di status Facebook itu, hal yang paling menakutkan bagi para suami katanya dipinjam HP-nya sama istri. Padahal dipinjam HP itu kan masalah kecil bagi orang lain, tapi ternyata ada beberapa orang yang dipinjam HP itu jantungnya sampai deg-degan. Ya biasa di tulisan-tulisan status teman-teman kan ada yang seperti itu. Ya. Orang-orang yang memiliki ketidakcerdasan emosional selalu beranggapan ketika ada masalah maka itu adalah akhir dari dirinya, tamat, tidak akan ada solusi, tidak akan bisa menyelesaikannya dan sebagainya. Stres lah, galau atau lebay mungkin. Wa hadza huwa al-farqu bainan nafsain. Wa hadza, adapun yang ini, huwa, ya ini yang dibahas tadi, itu al-farqu, perbedaan bainan nafsaini, antara dua jiwa, an-nafsul aqilah dan an-nafsul jahilah, orang yang cerdas secara emosional dan yang tidak cerdas secara emosional. Fakun ayyuhan nasi, fakun maka jadilah ayyuhan nasi'u, wahai generasi muda yang sedang tumbuh, dza nafsin aqilatin, sosok yang memiliki kecerdasan emosional, sabiratin, yang penyabar, wadzalika, bermula itu semua, itu bita'widiha, dengan membiasakan an-nafas, iktisabal fadaili, untuk meraih sesuatu, beberapa keutamaan-keutamaan. Maka wahai kawan-kawan muda, wahai rekan-rekan saya, rekan-rekanku yang masih muda dan masih tumbuh, atau yang tua nggak apa-apa lah, yang penting jiwanya muda kan. Berusahalah untuk mencerdaskan emosional kita dengan cara ya melakukan hal-hal yang berkualitas. Wa nabdzarradzail ili, dan mencampakkan ar-radzaili, sesuatu yang tidak bermanfaat, yang hina, yang rendah, yang remeh. Untuk bisa melatih kecerdasan emosional itu, pertama kita harus membiasakan memilih pekerjaan-pekerjaan berkelas lah. Jangan terlibat masalah remeh-temeh. Urusan dikritik sama orang-orang yang model begitu-begitu, abaikan saja. Wong begini,
almarhum al-maghfurlah Kiai Amrin Hanan menegaskan kepada kami murid-muridnya, likulli khairin mani'un wa likulli khairin tabi'un wa likulli khairin mani'un. Setiap kebaikan pasti ada yang mengikuti dan pasti ada yang mencegah. Lo dikira ngaji live Facebook model saya ini nggak ada yang mengkritik, banyak. Ada yang bilang lebay dan sebagainya, santai saja. Saya kan nggak bodoh-bodoh amat jiwanya. Nyombong dikit, nggak apa-apa. Maksud saya begini, melatih kecerdasan emosional itu dengan cara abaikan hal yang remeh-temeh, gak usah menghabiskan waktu kita membahas itu yang si itu ngomongin kamu begini, itu yang si itu bilangnya kamu begini dan sebagainya. Abaikan saja. Terhadap mereka itu tanamkan sikap bodoh amat. Terhadap yang model rodail ya, rencek-rencekan itu. Nah, tapi kita harus melakukan iktisabul fadail, melakukan hal-hal yang berkualitas. Ya, kerja nyata tadi yang kemarin dibahas, yang memiliki dampak yang nyata. Apa ya, menolong sesama, mengapresiasi kinerja baik orang lain, terinspirasi dengan kebaikan orang lain dan sebagainya lah. Kita biasakan melakukan yang berkualitas, kita abaikan hal-hal yang rendahan, adalah cara untuk meningkatkan kecerdasan emosional menurut Syekh Mustafa Al-Khalayin, dan saya sepakat dengan itu. Wat tahalliya, dan berhias bil kamalatil insaniyati, menghias diri dengan kesempurnaan kemanusiaan. Ya, berusaha memperbaiki diri dengan sikap-sikap sempurna lah. Mau menolong, memaklumi kesalahan orang, meminta maaf ketika kita salah, karena kita tidak mungkin menjadi pribadi yang sempurna. Ya, ketika salah meminta maaf, ketika ada orang lain salah kita maklumi, tidak terlalu sibuk mencari kesalahan orang lain dan tidak terlalu sibuk membenarkan kesalahan diri sendiri. Itu kan bagian dari al-kamalat al-insaniyah. Wat tajammula, dan berhias bihular rujuliyati, dengan hiasan rujuliyah itu kalau saya sih lebih memaknai berkelas ya. Artinya kalau rojul itu kan laki-laki, tapi di sini tidak diartikan hanya laki-laki saja, perempuan juga. Artinya berhias dengan hiasan orang-orang berkelas. Jangan kayak orang inilah. Wadzalika, adapun semua itu yasirun, mudah, alaman bagi orang hadahu, yang memberi petunjuk padaman siapa Allah an-nuzu'a, untuk condong ilal fadilati, pada keutamaan. Saya sudah lama banget memberi makna dengan bahasa Indonesia ini, jadi agak kagok. Sudah berapa tahun ya, dari tahun 2000 terakhir, kalau 2007 terakhir itu, sekarang sudah 2020, berarti 13 tahun ya, 13 apa 17, sudah lama. Kemampuan untuk melatih kecerdasan emosional tentu akan mudah dilakukan oleh orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Artinya mendapat petunjuk dari Allah itu, Allah sudah memberikan petunjuk melalui Al-Qur'annya, melalui hadis nabinya, melalui aqwalul ulama, melalui kalam-kalam ulama, kemudian kita mau mencarinya, itu kan petunjuk. Fanaza'a, maka melepas siapa man, anhu dari man, rida ar-radhilati, pada selendang kerendahan. Orang yang mau belajar meningkatkan kecerdasan emosionalnya akan dimudahkan tentu bagi orang yang mendapat hidayah dari Allah, artinya punya semangat untuk itu ya, sehingga Allah memberi petunjuk. Dia pertama akan melepaskan selendang kehinaan. Ya, yang biasanya melakukan hal yang remeh-temeh tinggalkanlah, ganti waktunya melakukan hal yang bermanfaat. Falam yu'ta, maka tidak memberi siapa man an-nafsas samitata, pada jiwa as-samitah,
makna aslinya somit itu diam ya, tapi yang dimaksud ini jiwa yang buruk atau yang rendah ya. Hawaha, ambisinya, hawaha pada ambisinya. Orang yang berusaha melatih itu, yang mendapat petunjuk Allah untuk menjadi orang yang cerdas secara emosional, dia akan memiliki kecenderungan menanggalkan selendang kerendahan, kemudian nafsu buruknya tidak dibiarkan untuk memenuhi ambisi-ambisinya. Walam yaslub, dan tidak mengambil an-nafsan natiqata pada jiwa yang cerdas, munaha, cita-citanya dan cita-cita dirinya. Dari istilahnya dalam diri manusia itu berdasarkan kitab ini ada dua dorongan ya. Satu nafsu somitoh, yaitu dorongan pada arah keburukan. Kedua nafsu natiqoh, yaitu dorongan jiwa pada arah kebaikan. Nah, orang yang memiliki kecerdasan emosional akan cenderung mengabaikan dorongan-dorongan jiwa yang mengarah pada keburukan sehingga ambisinya tidak terpenuhi, tapi lebih cenderung menjaga harapan-harapan dari jiwa yang mengarah pada kebaikannya sehingga cita-citanya tidak terpeleset. Fakhoroja, maka keluar siapa man bidzalika, dengan langkah itu semua, min marta'il hayawaniyati, dari lingkungan hewan, dengan usaha-usaha tadi melepaskan selendang kehinaan, berhias dengan kelas-kelas, dengan karakteristik orang berkelas dalam artian berkelas dalam artian berkualitas ya, secara kemanusiaan, bukan berkelas dalam artian perlente, bukan. Maka dengan itu dia akan keluar dari lingkungan kebinatangan, karena manusia itu konon katanya memiliki watak binatang dan memiliki watak malaikat. Dia di tengah-tengah antara binatang dan malaikat. Saat watak binatangnya menguasai, apa saja dimakan, lebih buas daripada binatang. Tapi saat terseret oleh watak malaikat, maka dia seperti ketika puasa ini, bahkan yang menjadi haknya pun tidak dimakan, apalagi yang bukan haknya. Ila bi'atil insaniyati, terseret menuju lingkungan kemanusiaan ya. Jadi dengan itu semua, dengan berusaha menguatkan kecerdasan emosional dengan cara tadi, berhias dengan sikap-sikap berkelas dalam artian penuh wibawa, penuh kebaikan, penuh akhlak, berhias dengan melemparkan kerendahan, meninggalkan perbuatan-perbuatan rendah dan sebagainya, tidak membahas hal remeh temeh tapi lebih fokus pada hal yang bermanfaat, maka dia akan bangkit atau keluar dari lingkungan binatangnya menuju lingkungan kemanusiaannya. Wallahu, adapun Allah itu yajzi, membalas sapa Allah as-sabirina, terhadap orang yang sabar-sabar, ala tahdhibin nafsi, dalam upaya mendidik jiwa, wa yarfa'uhum, dan mengangkat siapa Allah kepada as-sabirin, ila maqamil muhtadina, pada kedudukan orang-orang yang mendapat petunjuk, an manzilil labsi, dari tempat kebingungan. Maka orang yang berusaha melatih jiwanya menjadi orang yang berkualitas baik, yang memiliki kecerdasan emosional yang lebih baik, insya Allah Allah sudah berjanji akan membalas orang-orang yang sabar dalam melatih jiwanya menuju jiwa yang lebih berkualitas, menuju pribadi yang lebih berkualitas. Kemudian Allah akan mengangkat orang tersebut yang mau melatih jiwanya menuju ke kelompok orang-orang yang mendapat petunjuk, sehingga langkah-langkahnya terukur, keputusannya terarah. An manzilil labsi, jauh atau meninggalkan tempat bingung.
Biasanya orang yang tidak memiliki pegangan, yang tidak memiliki kecerdasan emosional, cenderung bingung menghadapi masalah. Bahkan urusan pulpen hilang pun bingung, sampai nggak berangkat sekolah. Ini saya dulu waktu pernah ikut-ikutan di sekolahan itu begitu. Banyak anak yang kemudian tidak sekolah alasannya pulpennya nggak ketemu. Ini kan subhanallah banget ya. Fa'ilas sabri, maka kepada sabar, ala tahribi nufusikum, dalam mendidik jiwa kalian, ad'ukum, aku mengajak kalian semua. Maka Syekh Mustafa Al-Khalayin mengajak kita semua untuk sabar melatih jiwa. Kenapa diajak untuk sabar? Ini menandakan bahwa melatih jiwa untuk memperbaiki kualitas pribadi itu sangat berat. Godaannya ya yang pertama teman sendiri, terutama teman yang biasa bermain, yang biasa ngajak main gaple itu kan, kalau kita tiba-tiba berubah sedikit saja, ngaji diledekin, oh belagu nih, udah tobat ya, mau jadi ulama, kan begitu. Sabar, berat. Allah biasanya main gaple juga pakai skala ngaji, biasanya musikan juga pakai ngelihat pengajian live dan sebagainya, itu kan godaan-godaannya, makanya berat. Oleh karena itu butuh kesabaran. Fa inna akibata dzalika najahud darain, fa inna akibata dzalika, sesungguhnya akibat baik dari tahdzibu nufusikum, dari melatih jiwa kalian menuju jiwa yang berkualitas, itu najahud darain, selamat dunia dan akhirat. Orang yang memiliki kecerdasan emosional cenderung tidak gampang terpuruk, cenderung lebih selamat menghadapi permasalahan sebesar apapun, serumit apapun, serut apapun, ketimbang mereka yang emosionalnya tidak cerdas. Wasa'adatul hayataini, dan kehidupan dua alam, dunia dan akhiratnya. Wal fauzu, dan kebahagiaan bil husnayaini, dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Sekali lagi, orang yang melatih jiwanya untuk menjadi jiwa yang berkualitas, menghiasi diri dengan perilaku-perilaku berkelas, maka dia akan selamat di dunia dan akhirat, bahagia di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, kemudian sukses atau bahagia juga dengan meraih dua kebaikan di dunia dan di akhirat. Wa ma ba'dahu wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.